Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia di hati kita bisa jumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama untuk menyampaikan seluruh apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita dengarkan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersujud di hadapan-Mu untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami. Sekaligus kami merindukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami melalui firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang banyak hal membuat kita sakit. Cara pikir, cara hidup, terlebih-lebih virus corona yang tanpa kita sadari terkadang ada dalam diri kita atau ada di dalam diri teman kita, sehingga ketika kita bersama-sama itu bisa saja kena ke kita atau kita yang membuat terkena orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini tidak mudah. Keadaan ini cukup sulit bagi kita. Sehingga sadar atau tidak sadar, kita selalu terbatas di dalam pergerakan, perjalanan, dan juga pergaulan dan persahabatan kita dengan sesama kita. Dan ini juga tanpa kita sadari mempengaruhi hati kita, yang terkadang bisa membuat hati kita pedih, hati kita sakit, dan banyak hal yang berdampak tidak menyenangkan di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini Dia nyatakan bagaimana seorang sakit kusta. Dalam penyakitnya, dia melihat Yesus ketika dia merasakan sakit itu. Dan dia katakan, "Jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku." Demikian besarnya kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, bahwa dia percaya kalau Tuhan mau, apapun bisa Tuhan lakukan dalam dirinya. Terlebih-lebih mentahirkan dia dari kusta yang sudah menggerogoti dan menguasai tubuhnya, yang membuat dia menderita. Dan apa kata Tuhan? Ketika Yesus mendengarkan suaranya, dia katakan, "Aku mau." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan tahirlah mereka itu. Sembuhlah dia dari penyakit kustanya. Karena Tuhan katakan, "Aku mau," dan dia mengulurkan tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada penyakit yang ada dalam diri kita, maka satu hal yang penting kita lakukan adalah bertemu dengan Yesus. Memohon kepada Yesus. Mengimani kuasa Yesus, pertolongan Yesus dalam hidup kita. Dengan mengatakan kalau Tuhan mau. Maka iman kita yang dinyatakan melalui kata-kata kita, jikalau Tuhan mau, maka seperti apa yang dikatakan. Jikalau imanmu sebiji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung.
Itu artinya bahwa iman kepada Tuhan membuat kuasa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Iman kita kepada Tuhan membuat kuasanya bisa nyata dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari Tuhan kita boleh menjadi kenyataan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sakit, berserulah kepadanya. Imanilah kuasanya dan kasihnya. Dan di samping itu kita juga bisa seperti Tuhan katakan, berdoa dan bekerja. Kita beriman kepada Tuhan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya Tuhan yang bekerja dan berkarya untuk menyembuhkan kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini, sehingga menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita, yang akan menjadi semangat kita, yang akan menyembuhkan kita, baik menyembuhkan fisik kita maupun hati kita yang sering sekali merasa sakit, hancur dan berduka. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jikalau kami punya iman, percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bisa terjadi dalam hidup kami. Mukjizat Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa sampai pada saat ini ketika Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit kusta, kami juga bisa Tuhan sembuhkan dari segala bentuk penyakit yang ada dalam diri kami. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas segala isinya, berkuasa atas hidup kami. Sehingga apapun Tuhan bisa lakukan, termasuk untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam diri kami. Ya Tuhan, terkhusus pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini sedang merasakan sakit penyakit yang menimpa dirinya, yang menghimpit dirinya, yang menekan dirinya, sehingga dia menderita secara fisik dan juga bisa menderita secara hati nurani, secara batinnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami angkatkan semua yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk saudari kekasih kami, bapak kami, orang tua kami di tengah-tengah gereja kami GBKP, Pendeta Agus Pengarapan Purba, yang pada saat ini sedang terbaring di rumah sakit bersama dengan Nora yang kami kasihi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan melihat mereka. Dan kami bersatu hati berdoa kepadamu, sebagaimana firman yang kami dengarkan. Jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa menjauhkan, membersihkan diri mereka dari virus corona yang menekan mereka, yang sedang menguasai fisiknya, sehingga dia merasa bahwa sekarang dia tidak berdaya. Ya Tuhan, kami angkatkan seluruh penyakit ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa bersihkan tubuh mereka dari virus ini. Sehingga dia bisa mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, dalam seluruh keadaannya pada saat ini, Tuhan menjamah tubuhnya. Tuhan berkata kepada dia, katakan ya Tuhan, Engkau mau untuk menyembuhkannya. Dan Engkau mengulurkan tanganmu untuk menjamah dia. Dan juga kami berdoa untuk semua tim medis yang bekerja, berjuang, berkarya, menumpahkan segala ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memberikan pengobatan, perawatan. Tuhan juga menyempurnakan pengetahuan mereka, sehingga melalui tangan mereka juga Tuhan menunjukkan kuasa untuk menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi pendeta kami dan Nora, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa
buat pendeta kami Herma yang pada saat ini juga sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan bantu dia, Tuhan berikan kesembuhan kepada dia, kuatkan hatinya untuk boleh semangat di dalam menjalani kehidupannya, sehingga dengan semangat yang dia miliki, penyakit ini juga boleh keluar dari dalam dirinya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi semua hamba-Mu ini. Tuhan punya rencana yang indah melalui apa yang terjadi. Kami serahkan saudara-saudari kekasih kami, pendeta kami, Nora, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan dan doa kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan mau, maka apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua orang yang terpapar virus corona dimanapun berada pada saat ini. Tuhan kuatkan hati mereka, Tuhan bahagiakan hatinya, Tuhan sukacitakan mereka, sehingga semua penyakit yang ada dalam dirinya, virus yang ada dalam dirinya juga boleh keluar dari dalam dirinya. Dan berkati mereka, berkati tim medis dan juga semua keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semuanya, dan kami percaya Tuhan berkuasa atas penyakit yang ada di dalam diri kami. Ya Tuhan, inilah harapan dan doa kami. Pada hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh kerjakan pekerjaan kami seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah berkat yang datangnya dari Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.